Fitri mau bertanya, Bu, bagaimana Ibu melakukan perencanaan penilaian sikap di SD tempat Ibu mengajar? Eh, di tempat ibu mengajar, cara menentukan sikap yang pertama adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah yang mengacu ke dalam KI 1 dan KI 2. Kemudian menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, ibu yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang ditentukan. Demikian Yeti. Ya, terima kasih, Bu. Soal yang kedua, bagaimana Ibu melaksanakan penilaian sikap di SD tempat Ibu mengajar? Penilaian sikap di tempat ibu mengajar di sini caranya adalah penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, dan penilaian diri. Penilaian antar teman dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Baik, terima kasih, Bu. Soal yang ketiga, bagaimana Ibu mengelola hasil penilaian sikap di SD tempat Ibu mengajar? Pengelolaan sikap di tempat ibu mengajar caranya adalah pertama adalah mengamati perilaku peserta didik saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Kemudian yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Dan kemudian yang ketiga, bisa saja ibu mengadakan yaitu menindaklanjut hasil pengamatan yang kami adakan di sekolah ibu ini. Baik, terima kasih, Bu. Soal yang keempat, bagaimana Ibu melakukan perencanaan penilaian pengetahuan di SD tempat Ibu mengajar? Tentang penilaian pengetahuan, kalau di SD ibu ini caranya adalah pertama menetapkan tujuan penilaian, kemudian menentukan bentuk penilaian, kemudian memilih teknik penilaian, kemudian menyusun kisi-kisi, dan selanjutnya baru disusun soalnya. Ya. Demikian Yeti. Terima kasih, Bu. Soal yang kelima, bagaimana Ibu melaksanakan penilaian pengetahuan di SD tempat Ibu mengajar? Caranya bisa digunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan berupa soal dan jawaban berbentuk tulisan yang diselesaikan bagi peserta didik. Ya, terima kasih, Bu. Soal yang keenam, bagaimana Ibu mengelola hasil penilaian keterampilan di SD tempat Ibu mengajar? Pengelolaan keterampilan caranya adalah pertama pengelolaan nilai pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan predikat dan deskripsi nilai, kemudian menentukan nilai akhir dari tugas yang diberikan. Baik, terima kasih, Bu. Bagaimana Ibu soal nomor 7, bagaimana Ibu melakukan perencanaan penilaian keterampilan di SD tempat Ibu mengajar? Cara penilaian keterampilan yang pertama ada beberapa yang kami adakan di sini. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penilaian. Kemudian yang kedua bisa menentukan bentuk penilaiannya. Apakah penilaian itu bersifat penugasan atau berbentuk latihan. Kemudian yang ketiga memilih teknik penilaian, kemudian menyusun kisi-kisi. Kemudian yang terakhir kami lakukan di sini adalah menyusun soal dan skor. Ya, baik, terima kasih, Bu. Soal yang ke-8, bagaimana Ibu melaksanakan penilaian keterampilan di SD tempat Ibu mengajar? Baiklah, kalau di sini Ibu mengadakan penilaian keterampilan pertama dapat dilakukan dengan berbagai teknik atau cara. Pertama bisa penilaian praktek
praktek ya, dicobakan dia sama peserta didik. Kemudian penilaian produk atau hasil, bagaimana hasil yang telah dibuat oleh anak kita. Kemudian yang ketiga, penilaian proyek, bisa saja misalnya bisa dilakukan diberikan tugas, kemudian dalam jangka seminggu harus selesai. Kemudian penilaian portofolio, baru terakhir adalah penilaian tes tertulis. Nah, Ya, demikian yang kami laksanakan teknik penilaian di sekolah kami ini. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah, soal yang ke-9, bagaimana Ibu mengolah hasil penilaian keterampilan di SD tempat Bapak atau Ibu mengajar? Untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran, biasanya kami dengan cara merata-ratakan dari semua nilai KD pada KI 1 4 dalam satu semester. Selanjutnya penilaian capaian keterampilan pada rapor menggunakan angka bulat pada skor 0 sampai 100 predikatnya. Kemudian campuran kompetisi. Baik, terima kasih Ibu. Soal terakhir, bagaimana Ibu melaksanakan remedial dan pengayaan di SD tempat Ibu mengajar? Pelaksanaan remedi atau remedial dan pengayaan, yang pertama mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dengan menganalisis penilaian harian dan penilaian tengah semester. Kemudian menyusun rencana remedial berdasarkan permasalahan pada pembelajaran. Kemudian melaksanakan remedi. Kemudian melaksanakan penilaian atas pembelajaran remedial yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Kemudian yang terakhir sekali adalah menerapkan nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Demikian saja, TV. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya pada Etri untuk wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.